Halo kawan-kawan semua, terutama rekan-rekan guru penggerak. Di video kali ini, saya Nelly Surani Basri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Selayar, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini, saya ditemani oleh Miss Naya yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Miss Naya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi pada kegiatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti setelah Miss Naya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, jadi saat kegiatan observasi, Miss Naya bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas. Baik, untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Miss Naya capai? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu peserta didik mampu untuk mengidentifikasi informasi apa saja tentang personal experience seseorang atau pengalaman pribadi seseorang. Baik, yang kedua, area pengembangan yang ingin dikembangkan pada murid itu sejauh mana? Area pengembangan yang akan saya pakai yaitu mendapatkan informasi terkait pengalaman pribadi seseorang atau personal experience melalui teks bacaan mengenai pengalaman pribadi tersebut. Ya, jadi untuk model pembelajarannya sendiri, model pembelajaran seperti apa yang ingin Miss Naya gunakan? Untuk model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu cooperative learning. Jadi saya akan membuat peserta didik secara berpasangan, kemudian menjawab masing-masing pertanyaan yang akan diberikan sesuai dengan teks bacaan tersebut. Untuk strategi pembelajarannya ingin menggunakan strategi seperti apa? Untuk strategi pembelajarannya saya akan memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga kontennya. Ya. Nah, untuk penilaiannya, bagaimana penilaiannya nanti di kelas? Untuk penilaian saya sendiri, saya akan memakai tes tertulis berupa mind mapping dan pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa tersebut sesuai dengan teks bacaan yang diberikan. Oke, baik. Nah, untuk sasarannya kelas berapa yang Miss Naya nanti akan ajar dan kapan waktu pelaksanaannya? Untuk sasaran kelas saya yaitu kelas 8A. Waktunya itu pada jam kedua dan ketiga, tepatnya pada pukul 7.55 sampai 9.15. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan dari saya cukup. Jadi saya hanya ingin tahu arah pembelajarannya Miss Naya terkait dengan hal itu. Dan saya harapkan di jam kedua sampai jam ketiga nanti jadwal pelaksanaan observasi. Jadi harapannya Miss Naya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, mulai dari tujuan, model, strategi, dan lain-lain sebagainya. Saya harapkan semua bisa teramati dan tercatat ada agar pembelajarannya bisa maksimal. Jadi harapannya kita bisa lakukan kegiatan observasi dan setelah observasi kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Miss Naya. Sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Baik, jadi demikian kawan-kawan kegiatan pra-observasi dari saya dengan Miss Naya, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Stand by, stand up. Greetings to all teachers. Good morning, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss.
Today kita akan membaca pengalaman pribadi asli. Apa-apa saja pengalaman itu. Mulai dari judul. Coba ada yang bisa baca judulnya? Raise your hand. Angkat tangannya. Siapa? Judulnya siapa? Ayo. Oke. Parade. Jadi parade di apa itu hometown? Kampung halaman. Jadi tema hari ini reading apa sih reading? What's the meaning of reading? Membaca. Kita akan baca. Sembari membaca, kalian akan mencatat vocabulary. What's the meaning of vocabulary? Kosakata. Oke, kosakata yang kalian tidak pahami di sini. Jadi kita mulai dari judul dulu. Parade in my hometown. What's the meaning of hometown tadi? Oke. Hometown. Catat ini ya. Ini I siapa? Menuju ke siapa? Pengalaman ke siapa? Ketika saya kecil, I always apa always? Oke. Saya selalu waiting for Independence Day, menunggu hari kemerdekaan. What is the status of Independence Day? What is the meaning of Independence Day? Baca Hajar. Okay, my father. Apa my father? Ayah saya biasa mengajak saya untuk apa what? Menonton parade. Together. Together itu? Together apa? Bersama. Kalau together forever? Together itu bersama. Coba together. Yang boys. Together. Girls. Adit, I know kalau selanjutnya. Next, I remember that a lot of people marched in the second line. March. In the second line. Okay. They waved a mini Indonesian flag. Okay. Next. Itu di barisan pertama. Kalau di barisan kedua Anda melihat apa saja di situ? Indonesia sambil berjalan melayani desa sambil bernyanyi
Animal activity in Paradea. Tulis di sini apa? Di sini apa? Di sini dekorasi vehicle, dekorasi sepeda, ada flag Indonesia flag, song Hari Merdeka. Pokoknya aktivitas yang dilakukan di Paradea tersebut. Bebas yang ada pensil warnanya boleh diwarnai. Jadi ditentukan di dulu ada berapa. Minimal 4 ya, minimal 4 aktivitas. Jadi tidak boleh kurang dari 4. Oke, so today kita sudah belajar tentang personal experience. Apa lagi personal experience? Pengalaman pribadi seseorang. Pengalaman pribadi seseorang. Nah, siapa pengalaman pribadi siapa lagi? Anda. Tentang Parade di kampung halaman. Kalian juga tadi sudah mengerjakan mind mapping tentang apa? Aktivitas yang dilakukan di Parade. So, understand or no? Yes. Thank you. Jadi untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang personal experience seseorang lagi. Ada pengalamannya seseorang lagi. Ini kan pengalamannya Andre. Nah, minggu depan itu pengalamannya seseorang selain Andre. Oke? Jadi yes or no? Yes. Oke, siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Miss Naya. Siang. Selamat siang Pak pengajar praktik Pak Sirajudin SPD. Ya, selamat siang. Ya, jadi teman-teman guru penggerak, hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Miss Naya, tempo hari kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, dilanjutkan dengan kegiatan observasi. Hari ini kita mau merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan di observasi di kelas. Jadi kita akan melakukan pasca observasi. Jadi apa perasaan dari Miss Naya setelah kegiatan observasi di kelas berlangsung? Jadi perasaan saya Bu, alhamdulillah sedikit puas karena ada beberapa hambatan yang kurang sempurna. Ya, kemudian apa perasaannya ketika misal ada kehadiran supervisor di kelas pada saat Miss Naya mengajar? Perasaan saya sedikit tegang dan bicara agak belibet pastinya karena mungkin ada seseorang yang mengawasi di belakang. Ya, yang selama ini kan kalau mengajar
tidak ada yang mengawasi, jadi ya sedikit ada ketegangan. Nah, ketika pembelajaran berlangsung itu bagaimana prosesnya? Apakah berlangsung lancar atau bagaimana? Baik, proses pembelajaran yang saya lakukan alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat, Bu. Dengan menyampaikan hal-hal seperti tujuan pembelajaran dan model pembelajaran yang saya lakukan yaitu cooperative learning dengan cara mind mapping, di mana semua siswa mengidentifikasi apa-apa saja kegiatan yang dilakukan di personal experience atau pengalaman pribadi seseorang atau teks yang diberikan. Dan setelah siswa sudah menemukan kegiatan-kegiatan tersebut, siswa dapat menuliskannya dalam bentuk mind mapping bersama dengan teman sebangku. Jadi saya lihat juga selama proses pembelajaran semua sintaks dari cooperative learning itu nampak. Ya. Kemudian adakah kelebihan dan kekurangan ketika misalnya mengajar di kelas terkait dengan pembelajaran tersebut? Untuk kelebihannya sendiri, di sini saya melihat siswa aktif dalam menggambar atau menulis begitu, dan beberapa siswa juga ada aktif bertanya. Dan untuk kekurangannya mungkin pada masalah waktu pemasangan LCD saya atau proyektor, di mana saya mengambil waktu jam pelajaran saya sedang berlangsung. Dan untuk keaktifan peserta didik ya seperti saya bilang tadi, bahwa sebagian yang aktif dan sebagian juga yang kurang aktif, sehingga kurang menyeluruh keaktifan peserta didik. Ya, baik. Kalau misalnya mau diberikan rentang nilai selama misalnya mengajar, kalau rentang nilainya dari 0 sampai 100, berapa kira-kira nilai yang misalnya berikan untuk proses pengajarnya di kelas? Untuk rentang nilai yang saya berikan kepada diri saya sendiri mungkin sekitar 80%. Oke, baik. Nah, tadi itu ada beberapa kekurangan yang terjadi. Adakah kira-kira alasan mengapa sampai hal itu bisa terjadi? Alasannya yaitu karena saya ini kurang memaksimalkan anak-anak, sehingga saya cuma beri batasan kepada siswa tertentu saja untuk aktif, dan selebihnya mungkin peserta didik lain yang saya tidak tunjuk, yang mungkin senang saja di tempat duduknya. Iya, harusnya anaknya semua terlibat dalam aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal itu apa rencana ke depan yang misalnya lakukan supaya kelas itu bisa lebih aktif? Baik, Bu, untuk meminimalisir hambatan tersebut saya akan memberikan kesempatan mungkin kepada peserta didik dengan cara langsung menunjuknya, agar anak-anak juga belajar bagaimana cara untuk mengungkapkan pendapatnya atau menjawab apa yang saya tanyakan. Kemudian untuk waktunya itu sendiri pada pemasangan LCD atau proyektor, saya akan ambil jam sebelum jam pelajaran saya dimulai. Jadi pas jam pelajaran saya mulai sudah terpasang LCD dan proyektor. Ya, jadi dalam artian LCD-nya tidak lagi mengganggu waktu belajar untuk pemasangannya. Baik. Nah, siapa yang mau dilibatkan dalam kegiatan tersebut misalnya? Kegiatan yang akan saya libatkan yaitu kelas 8A pada hari Senin. Baik, nah kapan mau dilaksanakan itu rencananya? Dari hasil evaluasi pertemuan kemarin, mungkin saya akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Ya, baik. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktunya Miss Naya. Ya, saya kembalikan ke Bapak Pengajar Praktik Pak Sirajudin SPD untuk menyampaikan hasil pengamatan terkait dengan kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya terkait dengan coaching supervisi akademi pasca observasi, jadi kalau saya melihat secara keseluruhan sudah sangat bagus. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwa ada yang sempat mungkin terlupakan tadi terkait dengan area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh
rekan sejauh ibu yang melaksanakan observasi di kelas. Kemudian hasil yang ibu amati itu tidak disampaikan tadi, hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas tadi. Iya. Saya kira itu, yang lain sudah sangat bagus, sangat luar biasa. Iya. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih Bapak pengajar praktik Pak Sirajuddin. Ya, jadi demikianlah kegiatan pasca observasi kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.